Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Fadil dengan NIM 0903118823280023. Saya berasal dari kelas Sirek 3B. Jadi, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul dengan komunikasi dalam organisasi IT. Jadi, di sini ada 4 materi yang akan saya paparkan pada hari ini. Yang pertama, pentingnya komunikasi dalam organisasi IT. Yang kedua, tata kelola komunikasi dalam organisasi IT. Yang ketiga, prinsip 7C dalam komunikasi efektif. Dan yang terakhir, gaya komunikasi dan umpan balik. Jadi di bagian pertama itu adalah pentingnya komunikasi dalam organisasi IT. Jadi yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu definisi dan proses komunikasi. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi. Komunikasi dalam organisasi IT adalah proses pertukaran informasi yang melibatkan pengirim dan penerima dengan tujuan memastikan pemahaman yang jelas dan akurat terhadap informasi teknis yang kompleks. Yang kedua itu ada proses komunikasi terstruktur. Proses komunikasi mencakup langkah-langkah sistematis seperti penerimaan permintaan, diagnosis, dan umpan balik yang penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam lingkungan IT. Yang ketiga, pentingnya tata kelola. Tata kelola komunikasi yang baik memastikan konsistensi dan efektivitas dalam penyampaian informasi, serta mendukung kolaborasi antar tim lintas fungsi dalam organisasi IT. Selanjutnya itu ada tantangan dalam komunikasi IT. Yang pertama itu ada kompleksitas informasi. Dalam organisasi IT, tantangan utama dalam komunikasi adalah kompleksitas informasi teknis yang harus disampaikan dengan jelas kepada pengembang, manajemen, dan pelanggan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat berdampak pada proyek. Selanjutnya itu ada dampak kegagalan di dalam komunikasi. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menciptakan ketegangan antar anggota tim, mengurangi kolaborasi, dan menurunkan moral kerja yang pada akhirnya berdampak negatif pada produktivitas dan inovasi dalam organisasi IT. Kegagalan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam persyaratan proyek yang berpotensi mengakibatkan pengembangan fitur yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna dan meningkatkan resiko kegagalan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat komunikasi yang efektif. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi tim, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kepuasan pelanggan, mendukung inovasi, dan menciptakan budaya kerja positif. Konsnya yaitu memerlukan waktu dan usaha, resiko informasi salah paham, ketergantungan pada teknologi, potensi konflik antar tim, biaya pelatihan komunikasi, tantangan dalam komunikasi lintas budaya. Oke, kita masuk ke bagian kedua yaitu tata kelola komunikasi dalam organisasi IT. Jadi, kebijakan komunikasi internal. Pentingnya kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi internal berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa informasi dibagikan secara efektif antar departemen, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan kolaborasi dalam organisasi IT. Yang selanjutnya, standar dan prosedur dalam komunikasi internal. Kebijakan ini mencakup standar dan prosedur yang cukup jelas mengenai cara komunikasi dilakukan, termasuk penggunaan alat komunikasi, frekuensi rapat, dan dokumentasi yang diperlukan untuk transparansi. Yang ketiga, manajemen krisis dan keamanan. Kebijakan komunikasi internal juga harus mencakup protokol untuk manajemen krisis dan keamanan informasi, memastikan bahwa semua anggota tim tahu bagaimana menangani situasi darurat dan informasi sensitif dengan benar. Selanjutnya ada kebijakan komunikasi eksternal. Yang pertama, pedoman komunikasi pelanggan. Kebijakan komunikasi eksternal harus mencakup pedoman yang jelas tentang bagaimana berinteraksi dengan pelanggan, termasuk cara penyampaian informasi produk, menangani keluhan, dan memberikan dukungan yang responsif. Yang kedua, hubungan dengan vendor. Kebijakan ini juga menetapkan prosedur untuk berkomunikasi dengan vendor dan mitra bisnis, memastikan bahwa semua pihak memahami ekspektasi, tenggat waktu, dan tanggung jawab masing-masing dalam kolaborasi. Yang ketiga, keamanan dan kerahasiaan. Penting untuk mengatur protokol keamanan dalam komunikasi eksternal, termasuk cara menangani informasi sensitif dan menjaga kerahasiaan data pelanggan agar tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat merugikan organisasi. Selanjutnya ada protokol keamanan informasi. Yang pertama, definisi protokol keamanan. Protokol keamanan informasi adalah seperangkat aturan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, kebocoran, dan serangan cyber dalam organisasi IT.
Selanjutnya, pentingnya pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan mengenai protokol keamanan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami resiko dan cara melindungi data, serta menerapkan praktik terbaik dalam komunikasi dan pengelolaan informasi. Yang terakhir itu ada audit dan peninjauan berkala. Melakukan audit dan peninjauan berkala terhadap protokol keamanan informasi membantu organisasi mengidentifikasi celah keamanan, memperbarui kebijakan sesuai dengan perkembangan teknologi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Terus selanjutnya ada prosedur komunikasi darurat. Dalam situasi krisis, penting untuk memiliki prosedur komunikasi yang jelas dan terstruktur, termasuk penunjukan juru bicara resmi, saluran komunikasi yang ditentukan, dan pesan yang konsisten untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menerima informasi yang akurat dan tepat waktu. Oke, di bagian ketiga ini yaitu prinsip 7C dalam komunikasi efektif. Yang pertama ada completeness dan conciseness, kelengkapan dan kejelasan. Dalam komunikasi organisasi IT, kelengkapan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan disampaikan kepada penerima. Misalnya, saat menginformasikan tentang rapat, penting untuk mencakup waktu, tempat, agenda, dan persiapan yang diperlukan. Kejelasan dalam penyampaian informasi ini membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan harapan dari komunikasi tersebut. Selanjutnya ada consideration dan constraintedness, pertimbangan dan kejelasan. Dalam komunikasi organisasi IT, penting untuk mempertimbangkan perspektif penerima dengan menyampaikan informasi yang relevan dan spesifik, seperti menetapkan tenggat waktu yang realistis untuk laporan agar penerima merasa dihargai dan memiliki cukup waktu untuk memenuhi ekspektasi, serta menggunakan bahasa yang konkret untuk menghindari ambiguitas dalam pesan yang disampaikan. Yang terakhir itu ada courtesy, clearness, dan correctness. Jadi, sopan santun dalam komunikasi. Mengedepankan sikap sopan dan profesional dalam komunikasi organisasi IT itu sangat penting untuk membangun hubungan yang baik antara anggota tim, pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya jelas dan akurat, tetapi juga diterima dengan baik oleh penerima. Selanjutnya ada penerapan prinsip 7C dalam praktik. Yang pertama itu kelengkapan informasi. Dalam praktik komunikasi di organisasi IT, penting untuk menyampaikan semua informasi yang relevan seperti detail project, tenggat waktu, dan tanggung jawab. Untuk memastikan semua pihak memahami konteks dan tujuan komunikasi. Yang kedua ada kejelasan pesan. Menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik dalam komunikasi teknis membantu menghindari ambiguitas sehingga penerima dapat dengan mudah memahami instruksi atau informasi yang disampaikan tanpa kebingungan. Selanjutnya ada sopan santun dan pertimbangan. Mempertimbangkan perspektif penerima dan menjaga nada yang sopan dalam komunikasi meningkatkan hubungan antar tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif dalam organisasi IT. Bagian terakhir, bagian keempat yaitu gaya komunikasi dan umpan balik. Yang pertama itu ada model DISC dalam komunikasi tim. Yang pertama pentingnya model DISC dalam komunikasi tim adalah model DISC membantu anggota tim IT memahami perbedaan gaya komunikasi masing-masing yang mencakup dominance, influence, steadiness, dan compliance. Dengan memahami gaya ini, tim dapat beradaptasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi serta kolaborasi dalam proyek yang kompleks. Yang kedua, aplikasi dalam tim IT. Penerapan model DISC dalam tim IT memungkinkan anggota untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi mereka sesuai dengan karakteristik rekan kerja. Misalnya, seorang pemimpin proyek dapat menggunakan gaya komunikasi yang lebih langsung untuk anggota dengan tipe dominance, sementara memberikan ruang untuk diskusi bagi yang bertipe influence. Selanjutnya itu ada pentingnya umpan balik dalam komunikasi. Yang pertama, perbaikan berkelanjutan. Umpan balik yang konstruksif memungkinkan identifikasi kesalahan dan area yang perlu diperbaiki, sehingga meningkatkan kualitas komunikasi dalam tim IT dan mendukung pengembangan profesional anggota tim. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Dengan menciptakan budaya umpan balik yang terbuka, anggota tim merasa lebih terlihat dan dihargai, yang dapat meningkatkan motivasi dan kolaborasi di antara mereka dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, evaluasi proses dan hasil. Umpan balik juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan efektivitas proses komunikasi dan hasil proyek. Membangun organisasi IT untuk menyesuaikan strategi komunikasi sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.
Yang terakhir, membangun budaya komunikasi yang konstruktif. Yang pertama itu pentingnya keterbukaan. Membangun budaya komunikasi yang konstruktif memerlukan keterbukaan di antara anggota tim, di mana setiap individu merasa nyaman untuk berbagi ide, umpan balik, dan kekhawatiran tanpa takut akan penilaian negatif. Yang kedua itu ada penguatan hubungan tim. Komunikasi yang konstruktif memperkuat hubungan antar anggota tim, menciptakan rasa saling percaya dan kolaborasi yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam proyek IT. Yang terakhir itu ada penerapan umpan balik positif. Mengintegrasikan umpan balik positif dalam komunikasi sehari-hari membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana setiap kontribusi dihargai dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses kerja. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.